Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, baik itu yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki minggu terakhir mau pergantian tahun ya. Tahun 2023 menuju tahun 2024. Kalau harinya sendiri saya awali harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tanggalnya kan tanggal 27, 28, 29 Desember. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Seperti biasa ya, saya akan mengecek energi kalian ya, memasuki akhir bulan ini ataupun mau pergantian tahun, apakah ada suatu energi yang positif, maksud saya apakah masih ada energi positif, artinya harapan impian kalian bisa terwujud ataupun terkabul, ataukah bisa adanya suatu warning-warning yang harus kalian cepat untuk bisa menanggulangi. Artinya kalian harus adanya suatu perbaikan-perbaikan biar tidak semakin berlarut-larut. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengajak, atau nanti yang ketembak energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas sobat, jadi jangan bersedih ya, kira-kira seperti itu. Nah ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sahabat kita baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, secara privat, semua mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika memang ada suatu hal-hal yang buruk, kira-kira di situ ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Capricorn. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Aries ya, kita lihat dulu untuk asmara kalian di 3 hari ke depan. Aries untuk asmara ya, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 8 Pentacles ya, itu ada seseorang memahat 8 koin ya. Konfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, dimana kelihatannya asmara kalian ini kelihatannya lagi sedang ada bermasalah gitu. Jadi mungkin secara kestabilan itu kurang bisa mengena, kurang bisa kalian rasakan, entah secara kebahagiaan, keharmonisan ya, kasih sayang ataupun rasa saling pengertian itu kurang bisa mengena. Jadi kurang seperti apa yang kalian inginkan. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian yang mempunyai energi dari zodiak Aries ini katanya sedang lagi berjuang ya untuk memperbaiki mungkin apa yang belum benar, apa yang menjadi kesalahan itu kalian ingin memperbaiki gitu loh. Ingin memperbaiki permasalahan satu persatu, dan itu cukup bagus ya energinya, karena di sini ketika kalian sendiri mungkin ya merasakan kok asmara saya ini belum stabil, dan kalian mau memperbaiki, mau berusaha untuk bisa menyelesaikan itu, kok artinya kan bagus di sini. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada istilahnya tuh kalian berdiam diri ya, apalagi kalian ini down, tidak mau ada usaha untuk memperbaiki, tidak seperti itu ya. Bahkan di sini ketika kalian ingin adanya suatu perjuangan, ingin memaksimalkan kembali agar bisa stabil, di sini juga akan bagus loh ya. Karena di sini menandakan bahwa kalian masih ingin memperbaiki ketika ada suatu masalah ataupun problem, kalian ingin agar masalah itu cepat reda gitu. Meskipun di sini terdeteksi bahwa kalian ingin menyelesaikan satu persatu. Ini energinya cukup bagus ya, daripada kita terhantam masalah terus kita diam saja. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah itu semakin melebar, kan seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan asmara kalian ini masih belum adanya suatu kestabilan? Karena kartu confirm kalian mengatakan di sini ada The Hermit sobat gitu. Artinya apa? Artinya di sini zodiak Aries ini masih penuh liku-liku, mungkin ya masih penuh jalan yang terjal untuk bisa mencapai tahap kestabilan. Seperti yang saya katakan tadi. Mungkin kalian di sini masih perlu adanya suatu kesabaran, adanya suatu keikhlasan ya, menerima apa adanya, dan sembari kalian diingatkan di sini harus apa ya, pendekatan lah, doa sama Sang Maha Kuasa, biar apa, biar ketika terjadi suatu asmara yang rumit itu akan segera terselesaikan. Karena di sini menggambarkan Pak Tua, artinya kalian harus muncul rasa kedewasaan yang lebih tinggi lagi, kira-kira di situ ya. Ini nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Ini Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk sedang memegang tongkat sama memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Sun ya, ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, dimana masalah pekerjaan ataupun karir ini kalau secara energi kartu ya kelihatannya kalian banyak adanya suatu renungan, banyak adanya suatu pemikiran bagaimana bisa ada suatu kemakmuran. Dalam arti kemakmuran itu kalian menginginkan ada suatu perkembangan gitu loh. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan di sini keberhasilan kesuksesan itu yang sedang kalian harapkan di sini. Ya, mungkin dengan adanya suatu kemakmuran kalian bisa sedikit tenang di sini gitu loh. Karena saya menangkap di sini masih banyak hambatan gitu loh yang harus kalian lalui. Nah, cuman kartu ini mengatakan itu akan bisa kalian capai sobat gitu loh. Kenapa saya mengatakan itu akan bisa kalian capai, dalam arti minimal lah pencapaian target. Karena kartu confirm kalian mengatakan di sini ada The Sun gitu loh. Di samping kalian menginginkan adanya suatu kemakmuran, di sini akan muncul suatu apa ya, suatu perkembangan ketika kalian mau tetap berusaha sobat ya. Mau tetap berusaha, contoh yang belum menemukan pekerjaan ya bagaimana caranya gitu loh. Kita mencari kerja, insya Allah di sini akan ada suatu mungkin panggilan kerja atau kalian dapat diterima kerja. Itu yang belum menemukan pekerjaan ya. Dan yang sudah mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah mendalami sebuah karir di bidang tertentu, di sini kelihatannya ketika kalian tanpa putus asa, di sini sama, kalian akan mendapatkan suatu perkembangan, kalian akan mendapatkan suatu kesenangan di sini. Karena apa? Karena tujuan kalian insya Allah di 3 hari ke depan terutama ini akan bisa tercapai. Nah, gitu loh sobat ya. Sekali lagi, kalau untuk masalah pekerjaan sih Aries masih ada suatu keberuntungan. Asalkan satu, kalian mau menjemputnya dan istilahnya itu tetap berjuang, tidak bermalas-malasan. Di sini akan bagus ya. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Ini Aries ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk Five ya, Five of
cup, ada 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu Ace of One, ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun memegang kayu yang ada daunnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, bisa dikatakan apa ya, mungkin di 3 hari ke depan ya, ini kelihatannya rencana yang sudah kalian jalankan di sini gitu loh. Ini kelihatannya akan ada suatu problem sobat gitu loh. Ya bisa saja ketika kalian ingin deal-dealan masalah keuangan ataupun sudah dijanjikan keuangan ya, khususnya nanti di 3 hari ke depan ya, memasuki akhir bulan ataupun akhir minggu ataupun mau pergantian tahun. Di sini kelihatannya banyak suatu kegagalan gitu loh. Karena terlihat di sini akhirnya kalian ada yang suatu kekecewaan. Ya bisa saja ini kemarin ataupun dulu. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi bisa saja di sini intinya apa yang sudah menjadi prioritas kalian, yang menjadi rencana kalian awalnya bagus, berjalan lancar, masalah kerezekian lancar, masalah pemasukan ada saja keuangan yang masuk, tiba-tiba khususnya di 3 hari ke depan ya. Ini akan ada suatu hambatan di sini. Makanya terindikasi di sini akhirnya kalian kecewa, akhirnya kalian bersedih. Cuman saran saya ataupun saran di kartu ini menandakan kalian jangan terlalu bersedih berlarut-larut ya. Segera bangkit dari keterpurukan karena kalian masih diberi beberapa kesempatan. Karena ini kan masih ada 2 cup sobat. Ini ada 2 cup yang masih berdiri, artinya apa? Artinya kalian masih diberi kesempatan gitu loh. Ketika ingin memperbaiki, ketika masih mau bekerja keras untuk bisa menyetabilkan masalah kerezekian ataupun kelancaran keuangan yang masuk. Itu masih ada peluang besar di sini sobat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, karena di sini kartu confirm kalian muncul petunjuk Ace of One. Artinya apa? Artinya rezeki itu bisa saja ya yang tiba-tiba mau terpending ataupun mau adanya pencancelan ataupun mau adanya penggagalan. Ketika kalian bisa mengolah pemikiran kalian sobat, munculkan ide kreatif ya, munculkan solusi baru, dan ketika itu kalian jalankan, ini tidak menutup kemungkinan rezeki itu akan balik sama kalian. Ibaratnya rezeki itu tidak akan tidak akan berpaling sama kalian, tetap mengena sama kalian. Asalkan satu, kalian mampu menjemput rezeki dan mampu istilahnya itu menangkap sebuah energi rasa lah dari masalah yang kalian alami. Contoh ketika kalian dalam masalah, entah masalah apapun itulah, sikapi dengan energi rasa dan munculkan ide kreatif sobat. Nah, karena di sini jelas ya, apapun itu ketika kalian mau menjemput rezeki ini bisa berbalik gitu loh. Jadi yang awalnya ada kegagalan, ada kesedihan, di sini kelihatannya akan mendapatkan sebuah keuangan yang masuk. Ya, pergunakan baik-baik, entah kalian berpikir terus muncul ide apapun itu, coba jalankan. Jangan disia-siakan di sini. Itu tidak menutup kemungkinan ya 3 hari ke depan akan ada hantaman rezeki buat kalian. Jadi jangan disia-siakan. Nah, misalkan ada peluang bagus nih, ya jangan disia-siakan. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, bisa dikatakan energi yang kalian rasakan saat ini ya, tentunya di akhir minggu ataupun akhir bulan ya, ataupun mau istilahnya itu mau pergantian tahun lah, tahun 2023 menuju tahun 2024, ini energi yang kalian rasakan kalau seputar asmara. Sekali lagi di sini masih bisa dikatakan 50-50. Ada yang mungkin, maksud saya gini, yang 50% itu mungkin akan masih stabil ya, tidak ada suatu masalah. Ketika ada masalah pun itu akan bisa terselesaikan. Itu yang positif. Nah, yang 50% yang negatif di sini kelihatannya kalian masih ada suatu ujian sobat. Gitu loh. Masih ada suatu ujian yang harus kalian selesaikan. Artinya ya belum bisa menemukan kestabilan karena masih terhantam sebuah masalah-masalah. Makanya di sini disarankan harus lebih ditingkatkan lagi secara kedewasaan, mungkin secara emosional, jangan mudah terpancing. Nah, itu nanti akan bisa selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi apapun itu ya, bisa saja di 3 hari ke depan kalian yang bermasalah akan damai, akan dingin lagi. Yang 50% lagi katanya masih belum menemukan titik terang. Jadi masih ada suatu problem yang harus kalian selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih ada hambatan di sini ya. Lanjut untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini saya menangkap memang akan ada suatu hal-hal bagus yang akan menghantam kalian ya. Khususnya di 3 hari ke depan, entah apapun itu, yang jelas di sini kalian akan mendapatkan beberapa target yang kalian harapkan selama ini bisa kalian capai di sini. Karena kedua kartu mendukung kalian. Adanya King of Pentacles sama The Sun, artinya perkembangan dan kemakmuran. Ya bisa saja
mungkin entah sengaja ataupun tidak, kalian lagi apa ya, pokoknya nasib baik, antara nasib baik sama keberuntungan itu sedang berpihak sama kalian gitu loh, apapun pekerjaan kalian. Ya, sekali lagi tadi saya bilang ketika kalian belum menemukan pekerjaan, coba mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat melamar kerja belum ada panggilan, insya Allah di 3 hari ke depan akan ada panggilan. Begitu juga yang sudah mempunyai pekerjaan, yang sudah mendalami sebuah karir di bidang tertentu, ini akan ada suatu minimal ada pencapaian target dan akan membuat kalian senang di sini. Jadi kalau masalah pekerjaan sih saya rasa Aries masih cukup diamankan, masih cukup diuntungkan ya di 3 hari ke depan. Lanjut, kalau di masalah keuangan saya tadi menangkap secara deteksi dan secara penerawangan di sini jelas bahwa kalian kena hantaman sebuah energi black magic. Makanya saya tadi mengatakan, kartu mengatakan bahwa awalnya ini bagus kalian. Entah kenapa mungkin secara sadar ataupun tidak sadar ini kelihatannya berimbas gitu loh. Tiba-tiba keuangan kalian itu macet, kerjaan kalian itu seret ya. Yang masuk mungkin kecil, banyak pengeluaran ya. Ketika mendapatkan uang serasa cepat habis. Nah, itu yang membuat kalian kecewa. Karena terindikasi adanya suatu tembakan black magic sobat, jadi harus dinetral. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman yang jelas di sini yang saya tangkap intinya 50% 50% kalian masih diuntungkan. Bisa saja yang 50% ini akan mendapatkan suatu hantaman rezeki yang cukup besar ya. Ketika memang kalian mau menjemput rezeki. Nah, contohnya menjemput rezeki ya salah satu adanya suatu penetralan itu sama juga halnya kalian mau berusaha menjemput rezeki sobat. Karena ketika ada peluang bagus tetapi aura kalian tertutup karena tembakan black magic, di sini akan mental gitu loh. Karena masalah ini kelihatannya bukan alami. Ya karena ada suatu pengiriman dari orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini masih banyak hambatan sobat Aries. Gitu loh. Mungkin ada pengancelan, ada pembatalan, yaitu tadi loh. Karena adanya suatu tembakan energi black magic. Saya rasa kalian jangan sampai istilahnya itu apa ya, menyesal di belakang hari ataupun menyesal di kemudian hari ya. Cepat ketika kalian merasakan kok rezeki saya ini seret atau kurang lancar, kok secara saya rasakan tidak wajar ya, di luar logika. Nah, itu kan berarti apa? Makanya saya tadi mengatakan kalian harus bisa menyikapi dengan energi rasa sobat. Tangkap sesuatu yang memang itu menjadi apa ya, menjadi ketentuan kalian gitu loh. Contoh ketika memang adanya suatu hal di luar logika, masalah ini yang terjadi membuat seret rezeki kalian, ya netralkan, kan seperti itu. Sering juga saya mengatakan ketika kalian bisa doanya ataupun tahu tata caranya, ya silakan di netral. Intinya biar aura kalian terbuka. Nah, ketika kita kesulitan ya tidak ada salahnya kita minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Biar ya, supaya mereka memberi solusi, akhirnya aura kita biar bisa terbuka kembali dan akan ada suatu kelancaran-kelancaran. Kan di situ ya, letaknya ya. Jadi sekali lagi ini warning juga buat Aries ya. Sangat disayangkan ketika ini apa ya, bisa dikatakan akan mengalami penutupan tahun dan akan berganti tahun. Jangan sampai ini dibiarkan. Ketika kalian biarkan, ini akan bisa merambatkan seperti itu. Bisa saja ini akan berkelanjutan. Sekali lagi ya, ini terdeteksi 50-50. Ada yang dihantam rezeki besar, ada yang dirugikan, bahkan ada pengancelan-pengancelan di sini. Jangan sampai itu terjadi sama kalian. Gara-gara apa? Ya belum ada suatu penetralan, karena jelas ada suatu tembakan buat kalian. Ya, tetap semangat, tetap waspada, dan harus disikapi ya untuk Aries ya, biar makin bagus ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijaksana. Karena apa? Ini kan bersifat luas, general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir saya selalu sering berpesan ketika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, kalian sendiri sudah merasakan. Ya, saran saya jangan dibiarkan. Ketika itu memang di luar logika loh ya. Nah, saran saya jangan dibiarkan sobat. Ya, segera atasi. Karena apa? Ketika kalian biarkan, itu sudah banyak contohnya, banyak yang hancur-hancuran, banyak yang habis-habisan. Karena apa? Keterlambatan. Ya, jangan sampai kalian menunggu semakin hari semakin terpuruk, semakin hancur-hancur. Jangan sampai kalian menunggu seperti itu. Segera di netral. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Yang mudah, sering saya mengatakan ketika ini masalah di luar logika sudah kalian rasakan, ya satu, untuk menetralkan, satu ya, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali. Jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena jelas
Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, apalagi sudah merasakan. Minimal kita adanya suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar yang kita jalankan. Ketika keduanya sudah kita jalankan, ya kunci terakhir kita harus ikhlas, kita harus yakin bahwa nasib juga pasti akan berubah baik karena kita juga mau berusaha mengubah nasib itu sendiri. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aries tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.